Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syekila Rutia Makmur, NIM 210901502055 dari program studi akuntansi 1 kelas C. Di sini saya akan memaparkan materi saya, yaitu materi 9 tentang pendapatan nasional. Oke, lanjut saja, kita lihat definisi dari pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional adalah suatu bentuk tolak ukur yang dipakai untuk memperhitungkan suatu perekonomian negara untuk memperoleh gambaran tentang perekonomian yang sudah dicapai dan nilai pengeluaran yang diproduksinya. Mungkin lebih singkatnya kita bisa bilang pendapatan nasional itu sebagai alat ukur karena untuk menentukan tingkat perekonomian dari negara tersebut. Nah, dari definisi ini ada pun manfaatnya, yaitu yang pertama, mengetahui perkembangan suatu negara terutama dari faktor ekonomi. Yang kedua, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang keempat, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang kelima, memudahkan membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Nah, misalkan salah satu dari sektor yaitu seperti kayak sektor industri gitu. Nah, lanjut. Yang keenam, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. 8. Sebagai indikator perbandingan kualitas hidup antar negara. Next, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, dan sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara tersebut. Nah, setelah manfaatnya, di sini terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama ada konsumsi dan tabungan, yang kedua investasi, yang ketiga permintaan dan penawaran agregat. Nah, konsumsi ini sendiri adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dengan jangka waktu tertentu. Biasanya itu seperti 1 tahun. Sedangkan tabungan atau biasa dibilang dengan saving adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi itu. Nah, yang kedua investasi. Di sini investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang, aset, atau benda-benda lainnya begitu yang seperti berharga, karena suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Jadi kayak investasi, kayak setiap investasi itu kayak ada kurun waktunya. Jadi dalam kurun waktu itu hanya bisa diambil, tidak bisa diambil secepat mungkin. Nah, yang ketiga ada permintaan dan penawaran agregat. Nah, permintaan agregat ini menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harganya. Nah, di sini permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harganya. Jadi setiap sektor kayak membeli gitu pasti ada tingkat-tingkat harganya, ada yang rendah dan ada yang tinggi. Sedangkan penawaran agregat itu menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu dari suatu negara. Oke. Nah, di sini ada konsep pendapatan nasional, terdapat 5 kalau tidak salah. Nah, yang pertama ada pendapatan nasional neto atau NNI, atau biasa disebut dengan Net National Income. Nah, pendapatan nasional neto ini adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksinya.
Yang kedua, ada pendapatan perseorangan atau personal income. Dengan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Nah, pendapatan perseorangan ini juga menghitung pembayaran transfer atau transfer payment. Yang ketiga, ada pendapatan dibelanjakan. Pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Nah, yang keempat ada produk domestik bruto atau GDP, gross domestic product. Ini merupakan jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Nah, yang kelima di sini ada produk nasional bruto atau BNP, gross national product atau PNB. Di sini berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, dan ini juga termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri. Tetapi ini tuh tidak termasuk hasil produksi perusahaan yang asing yang beroperasi di negara tersebut. Oke, di sini ada metode perhitungan pendapatan juga. Yang pertama adalah pendekatan pendapatan. Nah, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat atau pemilik faktor produksi sebagai balas jasa yang mereka terima. Yang kedua ada pendekatan produksi. Pendekatan ini menekankan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah. Maka dari itu, perhitungan hanya mencangkup nilai tambah pada sektor yang sudah diproduksi. Yang ketiga, ada pendekatan pengeluaran. Nah, pendapatan ini tuh dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi seperti konsumen, produsen, dan pemerintah dalam suatu negara. Adapun rumus-rumus tertentu dari metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama di sini ada pendekatan pendapatan. Y sama dengan W tambah R tambah I tambah P, di mana Y adalah pendapatan nasional dan W itu adalah pendapatan bersih dari sewa, dan I pendapatan dari bunga, dan P adalah pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Nah, di sini juga ada pendekatan produksi, di mana ada Y sama dengan P1 kali P1 tambah P2 kali P2 dan seterusnya. Dimana di sini itu P1 adalah harga barang P1. Nah, begitupun juga P2. Kalau Q1 itu adalah jenis barang. Kalau Qn itu jenis barang banyak. Jenis barang kayak barang selanjutnya gitu. Sedangkan Y tadi itu adalah pendapatan nasional. Nah, kalau PN itu harga barang. Dan yang ketiga tadi pendekatan pengeluaran. Nah, di situ dimana Y sama dengan pendapatan nasional, C-nya itu konsumsi rumah tangga, I investasi yang tadi, G itu seperti pengeluaran dari pemerintah, X ekspor, dengan M adalah impor, di mana suatu barang dari luar negara itu masuk ke negara kita, jadi disebut dengan impor. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.